At one time, I was a poet in the greatest city in the world. Life was easy, and I lived without care. Discover new knowledge and understand more about our universe. A place where the language was science used to make the world a better place. Such a time and place existed. It was a long time ago and has almost been forgotten. The ring was found in a grave belonging to a 9th century woman with inscription Berita tentang penemuan cincin yang ditemukan pada seorang wanita Viking di sebuah kuburan kuno dengan tulisan, Untuk Allah, meletus di media arus utama. Misteri seputar bagaimana budaya yang sangat berbeda ini menjadi terjalin telah membuat penasaran dan terus membuat penasaran banyak orang. Beberapa menamakannya cincin misterius, beberapa secara aktif membahas dan memperdebatkan pertanyaan serta membuat teori tentang bagaimana atau mengapa cincin itu tiba di Swedia. Namun perlu dicatat bahwa ini bukan satu-satunya kontak yang didokumentasikan antara Viking dan Islam, atau lebih tepatnya keterkaitan bangsa Viking dengan peradaban Islam. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan transmisi antara Viking dan peradaban Muslim mengenai cincin ini dan seterusnya. Hal ini juga bertujuan untuk mengatasi kesalahpahaman seputar diskusi dunia Islam selama abad pertengahan bersama dengan hubungan antara Viking dan peradaban Muslim yang menunjukkan seberapa jauh amnesia sejarah membentang. https://youtube.be/youtube.be/yes-hubung-nok6-ypvc. Hubungan Viking dengan Daulah Islam Abbasiyah. Hubungan Viking dengan Daulah Islam Abbasiyah. Dari abad ke-8 hingga ke-11, Viking terkenal karena menjelajahi dunia dan menempuh jarak yang jauh. Yang sebelumnya, dianggap oleh beberapa sejarawan adalah suatu prestasi yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Ekspedisi mereka dikatakan telah meluas dari Eropa Barat ke Asia Tengah. Dari sinilah sumber menunjukkan sejauh mana Viking memiliki kontak dengan dunia Muslim selama zaman kuno. Meskipun Viking telah menjarah beberapa kota di Eropa Barat dan Timur, sejarawan menguraikan bahwa di tanah yang diperintah Muslim, seperti yang diperintah oleh Abbasiyah, Viking menemukan emporium di luar mimpi terliar mereka. Wilayah Abbasiyah, terutama ketika berada di bawah kekuasaan Harun al-Rashid, sudah terbiasa berinteraksi dengan orang-orang dari suku dan kepercayaan yang berbeda. Hal ini terbukti dengan baik para ulama yang berasal dari latar belakang yang beragam dan juga dalam sumber-sumber yang mereka peroleh dan terjemahkan di lembaga-lembaga seperti Bait al-Hikmah. Hubungan antara Raja Charlemagne dan Harun al-Rashid. Bukti pertukaran antara Raja Charlemagne dan Harun al-Rashid mengungkapkan bahwa mereka memiliki hubungan baik. Beberapa sumber percaya bahwa hubungan antara Harun al-Rashid dan Raja Charlemagne bersifat progresif sedemikian rupa sehingga Harun al-Rashid menghadiahkan banyak hadiah termasuk beberapa jenis parfum bersama dengan jam air pribadinya. Hal ini tampaknya kontras dengan hubungan Raja Charlemagne dengan Viking yang diyakini telah menghina mereka sedemikian rupa sehingga dia menangis dengan sedih, memikirkan kejahatan apa yang akan mereka lakukan terhadap keturunan dan rakyatnya. Namun Abbasiyah mungkin telah mengambil kesempatan ini untuk membangun ikatan yang kuat dengan Viking, mengembangkan ikatan timbal balik antara pedagang dan pedagang sebagai hasilnya. Sistem barter untuk memperdagangkan barang. Terlebih lagi, seperti halnya para pedagang dan saudagar dari dunia Muslim, para pedagang Viking juga tampak memamerkan sistem barter untuk memperdagangkan barang, terutama dengan komoditas seperti bulu, madu, kulit, gading, ikan, dan komoditas lainnya. Ini menggantikan perak yang berharga dan mahal pada waktu itu. Pedagang Viking membawa koin perak Abbasiyah dalam jumlah besar ke Skandinavia. Ribuan telah ditemukan di Rusia dan Baltik, seperti dilansir Timothy F. H. Allen, Joseph A.
Tainter dan Thomas W. Hoekstra dalam buku mereka, Supply Side Sustainability. Memang, penggalian banyak situs di negara-negara Skandinavia saat ini dapat dikatakan karena terjemahan dari akun-akun tersebut yang dibuat oleh para pelancong dan sarjana dari negeri-negeri Muslim ke dalam bahasa-bahasa Eropa. Profesor Thomas S. Noonan juga menyoroti bahwa itu adalah case dari dirham yang membantu bahan bakar zaman Viking. Apalagi, dirham dikatakan dianggap dari kekuatan seperti yang di Viking York dan Dublin antara 10-12 dan abad itu digunakan sebagai mata uang umum. Noonan terus menyatakan bahwa dalam pencarian dirham perak ini, Skandinavia terpaksa menjelajah timur dalam contoh pertama. Demikian pula, dalam catatan Al-Masuti, para pedagang dan pedagang dari dunia Muslim sangat ingin memiliki topi dan mantel yang terbuat dari rubah hitam, salah satu bulu yang paling berharga. Kisah dua peradaban, Viking dan peradaban Muslim. Viking atau Rus, mirip dengan Viking, para pelaut dan cendekiawan dari berbagai dinasti Muslim juga akrab dengan bepergian atas nama penguasa mereka. Selama kunjungan mereka ke pusat perdagangan yang sudah mapan seperti Kiev dan Novgorod, bagian dari rute perdagangan Volga, di mana mereka diyakini pertama kali mulai mencatat pengamatan mereka mengenai Viking, atau Rus sebagai mereka disebut dalam bahasa Arab. Dalam Into the Light bagian keempat dari serial dokumenter BBC Andrew Marr yang ditayangkan berjudul History of the World, Marr menyebutkan bagaimana Viking kemudian dikenal di Rusia sebagai Oleg, seorang pangeran Viking dan pemimpin Rus berada di kepala ekspedisi Viking ke tanah yang dikenal sebagai Rusia hari ini. Viking adalah prajurit pedagang, sejarawan dari dunia Muslim yang berbasis di Baghdad, di antara Khazar dan negeri-negeri lain telah memberi Viking reputasi terutama sebagai pejuang pedagang yang fokus utamanya adalah pada perdagangan. Namun sejarawan di Al-Andalus berbeda pendapat karena serangan yang sering dilakukan oleh Viking. Satu catatan dalam artikel Omar Mubaidin berjudul Garis Waktu Tentatif Global Kontak Antara Dunia Islam dan Eropa Barat 7-20 sen menguraikan, armada Viking menjarah Lisbon, Seville, Cadiz dan Algeciras di Emirat Cordova dan Asilah di Maroko. Sebagai pembalasan, pasukan Emir menjebak armada Viking di Sungai Guadalquivir, menghancurkan 30 kapal dan membunuh 1.000 Viking. Sebagian besar dari 400 Viking yang ditangkap dieksekusi. Viking akan melakukan banyak serangan terhadap negara-negara Muslim dan Kristen di semenanjung Iberia. Akhirnya, komunitas Viking menetap yang masuk Islam di Tenggara Seville akan terkenal karena memasok keju ke Cordoba dan Seville. Atas berita pemecatan Nekor, Kepulauan Balearic, Pamplona dan Lisbon, seorang pengamat Muslim menyatakan, Al-Majus, semoga Tuhan mengutuk mereka. Mereka menyerbu negara bagian kecil Nakur di Maroko dan menjarahnya. Mereka menawan semua penduduk kecuali mereka yang menyelamatkan hidup mereka dengan pertempuran. Red sebab runtuhnya kekhalifahan Granada. Viking menyerbu wilayah Islam di Lisbon. Selain pernyataan di atas, John M. Riddle menulis, Alfonso pertama mengorganisir pertahanan yang kuat dan tegas melawan Viking, dan Austria mengusir Viking, sama seperti mereka telah menghentikan Muslim. Sebagai tanggapan, Viking menyerbu wilayah Muslim di Lisbon, dan kemudian berlayar di sekitar semenanjung dan menyusuri sungai Guadalquivir untuk mengepung Sevilla. Setelah terhuyung-huyung dari serangan pertama, kaum Muslim di bawah Abd ar-Rahman II belajar untuk mengatasinya dengan memerangi mereka hingga terhenti. Saat Viking berbaris kembali ke kapal mereka dengan jarahan dan tahanan untuk dijual sebagai budak, peluang untuk penyergapan meningkat. Penyerbuan Viking terhadap Islam. Kapal Muslim menjebak kapal Viking di pelabuhan sungai dan mempelajari penggunaan setidaknya varian api Yunani untuk membakar kapal. Digagalkan di Spanyol Muslim, Viking menyerbu pantai Afrika Utara, di mana mereka mengumpulkan sejumlah besar dari apa yang mereka sebut pria biru dan pria kulit hitam, dan menjual mereka sebagai budak di Irlandia dan di tempat lain.
Dalam mengejar budak dan kekayaan, beberapa Viking berhasil sampai ke Italia karena mereka tidak berhasil mencari Roma, kota abadi. Meskipun mereka mungkin tidak dijunjung tinggi menurut pendapat orang-orang di Al-Andalus, serangan mereka menunjukkan kekuatan militer dan strategi efektif mereka. Arkeolog Bion Mihre dikatakan berpendapat bahwa mereka bukanlah orang barbar yang bodoh. Mereka tahu persis jenis tekanan militer dan ideologis yang mereka hadapi. Digabungkan dengan runtuhnya negara Samanid, tambang perak habis dengan penurunan nilai perak sebagai akibatnya, serta dikalahkan pada tahun 971 oleh Pangeran Aragon, Gonzalo Sanchez, zaman pelaut Viking telah berakhir di Mediterania. Tentara bayaran Viking. Perlu dicatat bahwa Viking juga tentara bayaran yang berjuang untuk negara yang berbeda. Misalnya ada dua prasasti rahasia di Hagia Sophia di Istanbul yang berasal dari abad ke-9, yang diyakini milik seorang Viking bernama Halfdan. Meskipun beberapa orang berpendapat bahwa dia bisa menjadi semacam pengunjung, sebagian besar diyakini bahwa dia adalah seorang prajurit keberuntungan jauh sebelum Garda Varangian, unit elit Viking dari tentara Bizantium. Jika Viking memang melakukan perjalanan jauh ke arah timur, mereka mungkin juga disewa oleh tentara Muslim, terutama oleh Andalusia atau Muslim dari wilayah Kaukasus. Pada tahun 1041 ekspedisi Viking yang dipimpin oleh Ingvar de Widevarer ke Kaukasus melawan negara-negara Muslim menghasilkan kekalahan yang kuat. Hal ini menyebabkan sejarawan seperti Jonathan Clemens untuk mencatat, Viking meninggalkan dunia Muslim sendirian, lebih memilih untuk melayani sebagai tentara bayaran di pasukannya, atau berdagang dengannya komoditas berharga seperti budak. Mereka mungkin telah menjadi perampok di ujung Eropa. Jalur perdagangan, tetapi di ujung timur tengah mereka adalah pedagang. Sekali lagi, menunjukkan hubungan dan evolusi antara Viking dan Muslim dari waktu ke waktu. Selain Andalusia dan Abbasiyah, sejarawan Johnson Hraundal menekankan bahwa Viking juga bertemu dengan Turki, dan terutama Khazar dan Bulgar, merupakan kekuatan dominan di wilayah tersebut ketika Rus tiba. Teks-teks itu terutama menunjukkan betapa kuatnya orang Turki. Rus tidak bisa begitu saja mengayunkan pedang mereka dan mengambil alih. Penemuan sebuah cincin simbol Islam dari seorang wanita Viking. Beberapa dari Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana hubungan wanita Viking dengan cincin Arab dalam diskusi ini. Sebagaimana diuraikan di atas, dengan penggabungan sumber-sumber Eropa dan non-Eropa, para arkeolog dan sejarawan telah menginvestasikan banyak waktu untuk mengambil informasi yang berkaitan dengan zaman Viking di pulau-pulau Swedia. Wanita Viking diketahui telah memakai berbagai perhiasan. Ibn Fadlan, b. 877, dikatakan telah mencatat wanita Rus yang memakai cincin leher dari emas dan perak. Masing-masing wanita telah mengikatkan pada kedua payudaranya sebuah bros dari besi, perak, tembaga atau emas, yang berat dan nilainya menurut kekayaan suaminya. Laki-laki jika ia memiliki 10.000 dirham, memiliki cincin leher dibuat untuk istrinya. Jika dia memiliki 20.000 dalam miliknya, maka dia memiliki 2 cincin leher yang dibuat untuknya. Maka istrinya menerima cincin leher lagi dengan tambahan masing-masing 10.000 dirham. Baru-baru ini, dalam sebuah makalah penelitian yang diterbitkan pada tanggal 23 Februari tahun 2015, para arkeolog memperhatikan bahwa penggalian seorang wanita Ang tampaknya telah dimakamkan pada abad ke-9 memiliki cincin perak dengan iringan batu ungu. Perlu dicatat bahwa cincin itu sendiri ditemukan pada akhir abad ke-19. Namun baru-baru ini sebuah prasasti Arab Kufi diidentifikasi. Cincin Islam dengan lafaz Allah. Prasasti pada cincin itu ditulis dalam tulisan Arab yang disebut sebagai Kufi, bentuk sudut awal dari alfabet Arab yang ditemukan terutama dalam prasasti dekoratif, yang terkenal pada abad ke-8 hingga ke-10. Kata tersebut dibaca sebagai illallah, yang berarti untuk atau kepada Allah. Meskipun pakaian wanita di kuburan tampaknya secara tradisional Skandinavia,
Tubuhnya yang membusuk menyulitkan para peneliti dan arkeolog untuk menentukan keyakinan dan etnisitasnya. Sehingga membuat orang bertanya, apakah itu rampasan perang, hadiah, bagian dari pakaian tradisionalnya, atau apakah dia seorang mualaf? Kami belum bisa memastikan. Mengenai bahan cincin itu, sebuah laporan yang dilakukan oleh Wiley Periodicals Inc. Dalam analisis dan interpretasi cincin jari Arab unik dari kota zaman Viking Birka, Swedia menemukan bahwa karya ini menggunakan pencitraan sem non-destruktif dan analisis EDS untuk mengkarakterisasi komposisi bahan cincin jari Arab yang ditemukan pada 9 TC. Makam wanita di pusat perdagangan zaman Viking Birka, Swedia. Batu itu sebelumnya dianggap sebagai batu kecubung, tetapi hasil saat ini menunjukkan bahwa itu adalah kaca berwarna. Cincin tersebut telah dicor dalam paduan perak bermutu tinggi dan mempertahankan tanda pasca penuangan dari pengarsipan yang dilakukan untuk menghilangkan garis flash dan cetakan. Dengan demikian, cincin itu jarang dipakai dan kemungkinan besar diwariskan dari tukang perak kepada wanita yang dimakamkan di Birka dengan beberapa pemilik di antaranya. Oleh karena itu, cincin itu mungkin merupakan bukti material untuk interaksi langsung antara Skandinavia zaman Viking dan dunia Islam. Keterkaitan antara cincin, koin dirham dan jam astronomi di katedral. Cincin dikombinasikan dengan penggalian dirham dan tokoh astronom muslim yang ditemukan pada jam astronomi di Katedral Lund di beberapa bagian Eropa menunjukkan bahwa lebih banyak penelitian harus dilakukan untuk mengungkap artefak serupa yang menandakan Eropa dan Eropa. Interkonektivitas peradaban muslim. Jam Katedral Lund saat berada di katedral. Saya berjalan ke jam astronomi abad pertengahan untuk menunggu figur bergerak dan musik yang mengiringi pemukulan jam. Selama saya menunggu, saya melihat 4 sosok berukir yang telah ditempatkan di setiap sudut bagian atas jam. Sosok-sosok itu mengenakan pakaian eksotis dan salah satunya bahkan mengenakan sorban, langsung mengingatkan pada citra seorang astronom Arab. Ini menantang asumsi saya sebelumnya bahwa Muslim pada umumnya digambarkan secara negatif di Skandinavia abad pertengahan. Memang, itu benar-benar tampaknya menunjukkan bahwa ada rasa bangga memiliki tokoh-tokoh ini di sini menempati tempat yang menonjol di dalam dinding salah satu bangunan gerejawi terpenting Skandinavia abad pertengahan. Pertemuan ini terkait dengan penelitian yang saya lakukan tentang pengaruh dan penyebaran karya ilmiah Arab di Skandinavia, khususnya di Islandia. Saling menguntungkan antara peradaban Muslim dan non-Muslim. Contoh-contoh seperti di atas menunjukkan hubungan yang saling menguntungkan antara peradaban Muslim dan non-Muslim yang telah terjalin selama berabad-abad. Lebih jauh, penemuan-penemuan ini menunjukkan kekayaan multikultural yang luas yang terletak di tempat-tempat yang diabaikan seperti halnya dalam bahasa-bahasa yang diabaikan. Riwayat sejarah terbunuhnya Sayyidina Husain dalam peristiwa Karbala. Contoh tambahan dari interkonektivitas Muslim dan Eropa termasuk prasasti Arab dan pola Timur yang ditemukan pada kain altar, jubah gereja dan bahkan kain kafan pemakaman milik orang Kristen. Hal ini bisa saja disebabkan oleh kualitas alat tenun dari peradaban Islam saat itu. Ini mungkin dianggap mengejutkan sekarang, namun pada beberapa kesempatan kain-kain ini dihias dengan teks Arab dekoratif dari Al-Quran yang mengatakan, tidak ada Tuhan selain Tuhan dan Muhammad adalah nabinya dalam bahasa Arab. Ini bahkan meluas ke beberapa lukisan Renaissance Italia yang menggambarkan perawan. Dalam buku berjudul Bazar di Piazza oleh Rosamund A. Mac, klaim-klaim ini telah diteliti secara mendalam dan mencakup berbagai sumber gambar. Salah satu contohnya adalah Sudo Arab muncul di ban lengan malaikat Duccio dan anak Kristus Giotto. Penting untuk dicatat bahwa penemuan ini dibawa ke perhatian kita melalui investasi dan mempromosikan semua sejarah dan konektivitas mereka dengan zaman modern. Bukan hanya Eropa tetapi di seluruh dunia, dan bahkan tempat-tempat yang tidak diharapkan. Misalnya, koin-koin cetak Arab yang ditemukan di sebuah pulau di Australia Utara,
dan bagaimana hanya sedikit orang Australia yang menyadari bahwa suku aborigin dan penduduk Kepulauan Selat Torres memiliki kontak rutin dengan Muslim asing jauh sebelum kedatangan penjajah Kristen. Hal ini juga berlaku sebaliknya. Dunia Muslim tampaknya telah mengadopsi banyak ikon non-Muslim. Misalnya dikatakan bahwa bulan sabit dan arsitektur kubah masjid berasal dari pengaruh Bizantium. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa huruf Latin dapat ditemukan di Masjid Tua dan kaligrafi Arab dapat ditemukan di Gereja Tua. Karena kurangnya pengetahuan kita, dunia memang penuh kejutan. Muslim Viking. Selain penemuan cincin itu, fakta tambahan yang perlu disebutkan sehubungan dengan wanita Viking adalah bahwa dia tampaknya dikuburkan daripada dikremasi. Ini menunjukkan bahwa wanita itu mungkin termasuk di antara orang-orang Viking yang masuk Islam setelah interaksi mereka dengan Muslim. Oleh karena itu, bukti ini dapat mengungkapkan bahwa Islam bukan hanya agama populer selama zaman kuno di Timur, tetapi juga mengakar kuat di Eropa. Bukti yang berkaitan dengan masuknya Viking ke Islam, termasuk sebuah memoir yang dicatat oleh ahli geografi Muslim abad ke-16. Amin Razi yang dilaporkan telah menyatakan bahwa mereka sangat menghargai daging babi. Bahkan mereka yang telah masuk Islam pun menginginkannya dan sangat menyukai daging babi. Seperti disebutkan di bagian berjudul Pejuang Pedagang. Sebuah komunitas Viking menetap yang masuk Islam di Tenggara Seville akan terkenal karena memasok keju ke Cordoba dan Seville. Namun, mayoritas orang Viking terus mempraktikkan kepercayaan tradisional mereka, yang disebutkan oleh Simon Franklin dan Jonathan Shepard. Dilihat dari catatan Ibn Rustah, rasa hormat yang besar diberikan kepada dukun, yang memiliki otoritas atas penguasa, seolah-olah mereka sendiri adalah tuan, dan secara ringkas dapat memerintahkan pengorbanan manusia atau binatang. Bahwa penguasa pada dasarnya adalah boneka disarankan oleh Ibn Fadlan. Meskipun banyak yang menawarkan teori mereka tentang wanita Viking Skandinavia dan cincinnya, kisah sebenarnya dari kisah yang mendasari misteri ini belum terungkap.